Senin 20 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah 2024 untuk memeriksa 36 perkara yang dibagi dalam 3 panel. Masing-masing 12 perkara di panel 1, 13 perkara di panel 2, dan 11 perkara di panel 3. Dalam panel 1 yang dipimpin Ketua MK Soehartoyo, salah satu perkara yang diperiksa adalah perselisihan hasil pemilihan gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Kuasa hukum termohon Muhammad Imam Nasef menjelaskan, terhadap pemilih yang hanya membawa surat undangan tanpa membawa KTP elektronik, KPU telah melakukan langkah-langkah sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, terhadap dalil mengenai rekomendasi Bawaslu, termohon mengungkapkan surat rekomendasi yang disampaikan Bawaslu tidak bertanggal dan tidak menyebutkan pada TPS mana saja yang perlu dilakukan pemungutan suara ulang. Nah, varian-varian alasan tadi kenapa kemudian pindah memilih. Yang pertama misalnya di TPS 008 Desa Becah, yaitu atas nama Denny Setiawan. Nah, ini kenapa kemudian dia memilih di TPS 08, karena rupanya dia mendapatkan tugas sebagai saksi di situ yang mulia. Sehingga ketika akan berpindah itu jauh jaraknya, kemudian dia minta izin kepada KPS dan waktu itu sudah disepakati semua yang mulia. Termasuk juga oleh pengawas TPS dan tidak ada keberatan di situ atau kejadian khusus. Di ruang sidang panel 2, salah satu perkara yang diperiksa adalah perkara PHPU Gubernur Sulawesi Selatan. Pihak terkait pasangan calon nomor urut 2 Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi dalam keterangannya mengatakan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan dalil pemohon mengenai dugaan manipulasi daftar hadir pemilih. Selain itu, angka yang dipersoalkan pemohon dinilai berbeda dengan hasil pengecekan di lapangan. Menurut pihak terkait, pemohon juga tidak menyebutkan di TPS mana saja terjadi manipulasi daftar hadir pemilih. Sebelum penghitungan suara, yang dihitung dulu itu adalah menghitung pengguna hak pilih berapa daftar hadir, berapa pemilih tetapnya, berapa pemilih tambahannya, berapa pemilih khususnya. Nah, itulah kemudian yang dimasukkan ke hasil. Nah, mestinya di poin itu harus ada keberatan dari saksi mandat pemohon. Ketika tidak ada keberatan di situ, maka harus dimaknai difiksikan bahwa tidak ada masalah dengan daftar hadir pemilih. Dari panel 3, panel Majelis Hakim Konstitusi memeriksa sejumlah perkara, di antaranya perselisihan hasil pemilihan Wali Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Bawaslu dalam keterangannya menjelaskan bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah meneruskan rekomendasi kepada KPU Kalimantan Selatan. Untuk itu, KPU Kota Banjarbaru kemudian membatalkan pasangan calon nomor urut 2, Aditya Mukti Arifin dan Said Abdullah, yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi. Terkait dengan pencetakan surat suara yang masih memuat 2 pasangan calon, Bawaslu menjelaskan telah melakukan sejumlah langkah dengan cara menurunkan alat peraga kampanye pasangan calon nomor urut 2. Pada pokoknya, di dalam koordinasi tersebut KPU Kota Banjarbaru masih melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan KPU RI terkait penggunaan surat suara, karena kita meminta penjelasan terkait hal itu. Penggunaan surat suara pada saat pemungutan dan penghitungan suara yang sudah selesai dicetak dan masih terdapat 2 pasangan calon. Dan seperti apa yang disampaikan oleh KPU Kota Banjarbaru, mereka masih menunggu arahan atau koordinasi dan konsultasi kepada pimpinan mereka di atasnya. Terhadap seluruh hasil pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim menginformasikan bahwa hasil dari sidang pemeriksaan permohonan dan sidang mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu akan dilaporkan ke rapat permusyawaratan hakim untuk diputuskan apakah pemeriksaan akan dilanjutkan atau perkara dihentikan. Terhadap perkara yang lanjut ke tahap pembuktian, untuk perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, para pihak diberi hak untuk mengajukan saksi ataupun ahli secara keseluruhan maksimal 6 orang. Sementara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan bupati dan wali kota secara keseluruhan diperbolehkan mengajukan maksimal 4 orang saksi maupun ahli. Adapun mekanisme pengajuan daftar nama saksi dan atau ahli diajukan paling lambat 1 hari kerja sebelum hari persidangan. Tim Liputan Media MK melaporkan.